Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 3, yaitu pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pada pembelajaran ketiga, yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran ketiga ini, materi yang akan kita pelajari adalah membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda, memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak, gerak kuat dan gerak lemah. Mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama adalah membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda. Ayo mengamati benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk, cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Yang kedua, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Sekarang, ayo mencoba. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang, lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Alat dan bahan. Yang pertama, ember. Yang kedua, gelas. Yang ketiga, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Yang kedua, catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat diisi ya. Berikutnya, apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Diisi juga ya. Kalian kerjakan di buku latihan soal, kerjakan dengan teliti dan selamat mengerjakan. Materi yang kedua adalah memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Ayo berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Mari kita selesaikan. Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan
13 km. Sekarang waktunya mengerjakan soal. Selesaikan soal di bawah ini. Soal yang pertama, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Soal yang kedua, jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Soal yang ketiga, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Soal yang keempat, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bis. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bis telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bis tersebut? Soal yang kelima, bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Sekarang, ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Mari kita menyanyikan lagu Barisan Musik. Ciptaan A.T. Mahmud.
Gerakanlah kakimu dengan dua jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu barisan musik ciptaan A.T. Mahmud. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Selamat mencoba! Dalam materi yang sudah disampaikan, semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.